Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A dan 1B yang hebat. Pagi. Yang semangat, yang keras ya, supaya suaranya juga terdengar di dulu. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, gimmick yang pertama kali hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa kangen-kangenan dengan teman maupun bu guru kelas 1B. Anak-anakku yang hebat, sebelum pembelajaran kemarin Bu Afri sudah mengajarkan tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat tidak? Masih. Mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK hebat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baiklah anak-anak, hari ini Bu Afri dan Bu Titi akan mempresentasikan tentang subtema 1 pembelajaran 4, subtema 2 tema 1 pembelajaran 4. Dimohon saat Bu Afri mempresentasikan, silakan mikrofonnya dinonaktifkan dulu, jadi hanya suara Bu Afri yang terdengar. Sudah siap? Silakan semua mikrofon dinonaktifkan. Yang gambar mikrofon dinonaktifkan semua kecuali Bu Afri. Silakan. Sudah? Silakan semua perhatikan layar HP masing-masing atau layar laptop masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, dan pembelajaran 4. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, cara membaca yang tepat. Dan ketiga, menggerakkan tubuh sesuai hitungan. Anak-anak kemarin sudah belajar bagian-bagian tubuh, di mana ada rambut, ada mata, telinga, hidung, mulut, pipi, leher, dada, tangan, perut, paha, lutut, betis, dan telapak kaki. Nah, bagian-bagian tubuh ini perlu dijaga supaya tubuh kita selalu sehat. Selain menjaga tubuh kita supaya sehat, ada beberapa bagian tubuh kita yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kira-kira apa saja? Perhatikan gambar
gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut nggih. Di sini ada tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Yang Bu Guru beri tanda merah ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Jika kalian nanti bagian tubuh ini yang berwarna merah ada orang lain sembarangan menyentuh, kalian harus berani menolak atau lari, lalu laporkan kepada orang tua atau ibu atau bapak guru jika sudah DM. Nah, kira-kira bagian tubuh apa saja yang berwarna merah ini? Yang pertama adalah paling atas bagian depan adalah mulut. Jadi mulut kalian itu jangan sembarangan orang menyentuh. Bagian yang kedua adalah dada, ya. Bagian dada itu juga riskan untuk jangan disentuh oleh orang lain. Yang ketiga adalah kemaluan, dan bagian yang keempat belakang adalah pantat, ya. Jadi ada 4 bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Pertama mulut, kedua dada, ketiga kemaluan, keempat adalah pantat. Kita lanjutkan anak-anak. Yang tulisan tema buku. Nah, perhatikan gambar ini. Kita baca bersama, kita pahami bersama. Bagian tubuh hanya boleh disentuh oleh, pertama, oleh ayah atau ibu boleh menyentuh ketika memandikan kita. Jadi, jika ada ayah atau ibu sedang memandikan anaknya karena masih kecil, berarti mulut, dada, kemaluan, dan pantat boleh disentuh. Yang kedua, ayah atau ibu ketika membersihkan sehabis buang air. Contohnya saat kita kecil, saat kita setelah atau setelah pipis belum bisa membersihkan buang air besar atau buang air kecilnya sendiri. Nah, ini boleh dengan bantuan ayah atau ibu. Terus ketika kita periksa ke dokter yang didampingi oleh orang tua, jadi mulut, dada, kemaluan, pantat juga boleh disentuh oleh Pak Dokter atau Bu Dokter karena untuk pemeriksaan. Oke. Dilanjutkan, yaitu bagian tubuh pribadimu yang benar-benar tidak boleh dilihat maupun disentuh oleh sembarang orang. Yang pertama tadi mulut, dada, kemaluan. Kemaluan itu vagina atau penis yang di bawah dan di sekitarnya, ya. Kalau kalian bingung bahasanya kemaluan, yang buat pipis. Oke. Terus yang keempat adalah pantat. Itu juga tidak boleh dilihat dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi, kalau bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain, kalau ada orang yang memaksa kalian melihat atau menyentuh bagian-bagian yang dilarang tersebut, kalian harus berani menolak tidak, ya, dan laporkan kepada orang tua atau gurumu jika ada yang seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu cara membaca yang benar. Cara membaca yang benar pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar
tentang posisi duduk dan jarak mata ke. Nah, hari ini kita akan belajar cara membaca yang benar, yaitu cara membalik halaman buku. Di sini ada contoh dua gambar, perhatikan ya. Yang gambar pertama diberi tanda centang. Kenapa diberi tanda centang? Karena anak tersebut membalik halaman bukunya dengan hati-hati, tidak gerusak-gerusuk. Berbeda dengan gambar yang kedua, kurang hati-hati sehingga mengakibatkan bukunya sobek. Beginilah cara membalik halaman buku, yaitu dengan cara hati-hati. Anaknya nggak jalan. Dilanjutkan dengan cahaya yang tepat saat membaca. Di sini juga ada dua gambar. Gambar pertama centang, gambar kedua silang. Gambar pertama centang dikarenakan posisi cahayanya betul, yaitu agak menyamping dari buku yang dibaca. Sedangkan gambar yang kedua salah dikarenakan cahayanya itu membelakangi buku. Posisinya seperti ini salah. Kakinya pun salah, tidak di atas kursi seperti ini. Demikian cara membaca yang tepat, yaitu kita memberi perolehan ilmu tambahan, membalik halaman buku, dan cahaya yang tepat saat membaca. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gaya menari bebas. Silakan nanti anak-anak sambil bermain dengan teman-temannya boleh menari-nari, boleh tangannya diangkat, kakinya diangkat. Mari kita tepuk tangan, mari kita berputar, mari kita berjinjit-jinjit. Ya, silakan. Itu materi selanjutnya. Demikian pembelajaran dari Bu Apri, semoga bermanfaat dan anak-anak dapat menyerap ilmu yang Bu Apri sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari pembelajaran yang Bu Guru sampaikan hari ini. Silakan ditanyakan di hari ini.